Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela Al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah Allah pertemukan kita pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil banyak berkah daripada bulan Ramadan kita tahun ini. Pada kesempatan pertemuan hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berbicara salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, di mana hadis ini juga merupakan salah satu semboyan daripada Jamiah Persatuan Islam Istri. Ialah khairu mata'i dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang soleh. Pada hadis tersebut dinyatakan bahwa istri yang soleh itu merupakan perhiasan dunia. Tentu kita harus cari dulu apa yang disebut dengan soleh itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan temukan salah satu di antaranya adalah di dalam kitab At-Ta'rifat. Di situ disebutkan as-salihu al-khalisu min kulli fasadin. Yang namanya soleh itu adalah bersih dari segala kerusakan. Tentu orang tersebut berada pada jalurnya, pada tracknya, tidak keluar dari aturan. Sementara aturan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu ada pada Al-Quran dan hadis. Tentu tidak keluar dari dua hal tadi, Al-Quran, hadis, Al-Quran dan hadis. Seolah-olah seperti kereta yang berada pada dua jalur atau dua rel yang tadi, Al-Quran dan hadis. Ketika kita sudah mengetahui sekarang apa yang disebut dengan solih, ialah bersih dari segala kerusakan, artinya bukan berarti orang tersebut tidak pernah berbuat salah. Karena itu adalah malaikat yang seperti itu. Tapi yang namanya manusia, terkadang benar, terkadang salah, di antara keduanya. Nah, itu sebabnya maka bagi orang yang sedang melakukan kesalahan, segera menyadarinya. Dan kemudian Rasul katakan bahwa kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'inna tawabun. Tapi cara terbaik bagi orang yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Sehingga kembali lagi kepada tracknya, kembali lagi kepada relnya. Yang tadi sudah anjlok, yang sudah keluar, kembali lagi. Yang sudah salah, kembali lagi menjadi solih, menjadi benar. Tentu saja setiap perempuan dalam kehidupannya memiliki berbagai jabatan, memiliki berbagai peran.
ada peran sebagai anak. Kemudian nanti kalau sudah menikah, dia punya peran sebagai istri. Kalau sudah punya anak, jadi ibu. Nanti kalau sudah punya cucu, jadi nenek. Itu peran-peran di keluarga. Sementara peran-peran di luar keluarga, di masyarakat, bahwa mungkin perempuan tersebut bisa jadi seorang pimpinan. Kalau di Persistri ada mulai dari pimpinan jamaah yang paling bawah, mungkin pimpinan ranting, cabang, daerah, wilayah, atau mungkin juga di pimpinan pusat. Secara umum, mereka juga adalah hamba Allah. Jadi bagaimana dalam posisi dia sebagai apapun, dia tetap solih dan menjaga kesolihannya. Kalaupun sesekali berbuat salah, maka dia segera kembali pada kesolehannya, kembali kepada tracknya, kembali kepada jalurnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Bahwa harus tawabun, harus balik lagi kembali kepada kebenaran. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita akan melihat salah satu hadis yang pada hadis ini dijelaskan mengenai bagaimana posisi soleh bagi seorang istri. Artinya tentu saja di mata suaminya. Di mata suaminya. Nah, pada pertemuan nanti lagi kalau Allah berkenan mempertemukan kita, mungkin kita bisa membahas posisi antara anak dan orang tua. Hari ini saya mengajak ikhwatu iman untuk berbicara tentang perempuan dalam posisi sebagai istri. Jadi almar'ah as-salihah dalam posisi dia sebagai zaujah. Dalam satu hadis dinyatakan, kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khairun? Perempuan atau istri yang seperti apalah yang baik itu? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban Nabi pada saat itu adalah allati tasurruhu ida nazara. Adalah seorang istri yang mengembirakan suaminya apabila suaminya memandangnya. Tentu ikhwatu iman dalam hal ini, ketika orang memandang, tak hanya memandang bagian luar, tapi justru kondisi luar seseorang itu sangat bergantung daripada kondisi dalamnya. Maka mulai daripada penampilan seorang istri yang layak menurut suaminya, kemudian dari perkataannya, dari mimik mukanya, maka itu masuk dalam kategori tasurruhu, menyenangkan. Ini berlaku umum untuk setiap orang, bagaimana kita melihat seseorang dan kemudian itu menyenangkan buat kita. Tentu kita melihat performanya yang bagus, perkataannya yang bagus, kemudian akhlaknya juga yang bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tuti'uhu idza amara. Dan si istri itu taat kepada suaminya apabila suaminya memberikan perintah kepadanya. Tentu saja ikhwatu iman rahimakumullah, dalam hal ini perintahnya seorang suami ada dalam koridor ridhonya Allah. Karena di luar itu tentu saja tidak ada kewajiban untuk taat bagi siapapun kepada siapapun. Ketika perintahnya itu keluar dari keridhaan Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Jadi tuti'uhu idza amara. Diperintah itu selalu taat, tentu perintah-perintah ini adalah perintah-perintah yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Karena memang para suami diamanahi oleh Allah tentang istrinya. Tidak hanya urusan lahirnya, tapi urusan lahir dan batinnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya menyatakan bahwa para perempuan itu dinikahkan kepada para laki-laki tadi itu dengan asma Allah.
Maka para suami diberikan tugas oleh Allah untuk memimpin para istrinya. Sehingga dalam bahasanya Allah itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Menjadi pelurus. Karena memang para perempuan, Allah sendiri yang menyampaikannya, diciptakan itu seperti tulang rusuk. Apalagi kalau perempuan tersebut memiliki jabatan atau dia di keluarga pada posisi yang paling tua. Karena Rasul mengatakan bahwa tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah tulang rusuk yang paling atas. Nah, itu artinya jabatan-jabatan dan keadaan tadi membuat para perempuan itu semakin bengkok. Ini karena memang emosinya. Disitulah adanya nafsu. Maka para suami harus tampil sebagai seorang yang memberikan pelurusnya, memberikan nasihatnya, memberikan bimbingannya. Terkadang para bapak tidak langsung melakukannya sendiri, tapi mengajak para ibu untuk ngaji atau menitipkan para ibu di tempat-tempat pengajian tertentu atau di tempat-tempat kursus tertentu. Ini sangat luar biasa. Maka ketika para suami memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan kebaikan, maka si istri tersebut taat. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita semua tahu bahwa di dalam Islam kalau memerintah itu istilahnya amar ma'ruf. Jadi nggak sekedar amar, tapi yang diperintah itu mesti ma'ruf. Mesti tahu persis dengan kebaikan yang diperintahkannya tadi. Maka para suami yang memerintahkan kepada para istri itu harus difahami oleh sang istri bahwa perintah itu adalah sebuah kebaikan. Atau difahami bagaimana cara melakukannya. Maka tentu saja para suami harus memberikan banyak peluang kepada para istrinya untuk mendapat wawasan lebih luas. Apakah lewat pembicaraan ringan, apakah lewat pemberian buku, apakah lewat mengajaknya kajian, atau mungkin menitipkannya di tempat-tempat orang yang berilmu. Sehingga pada saat suaminya akan memberikan perintah, maka sang istri sudah paham. Mereka akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut karena mereka mengerti. Nah, kemudian berikutnya adalah wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahuhu, dan tidak menyelisihi suaminya pada apapun ketika suaminya tidak ada. Apakah itu fi nafsiha wa maliha, dalam urusan dirinya, tubuhnya, kepribadiannya, ataupun dalam harta yang dikelola oleh istrinya, hasil daripada mereka suami istri ini mengumpulkannya, berjuang untuk mendapatkannya dan Allah memberikannya, maka para istri ini mampu merawat harta-harta tersebut sebagaimana yang suaminya ridhoi. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang sekiranya suaminya tidak suka. Nah, itu 3 hal yang disampaikan dalam hadis ini, bagaimana seorang al-mar'ah as-salihah, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang merupakan atau diambil menjadi salah satu semboyan bagi Jam'iyah Persatuan Islam Istri. Tentu saja butuh strategi. Bagaimana ikhwatu iman kita semua, apakah dia dalam posisi sebagai suami atau dalam posisi sebagai istri, untuk membentuk seorang almar'ah as-salihah. Tentu akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk bisa membentuknya manakala semua pihak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana seorang almar'ah menjadi as-salihah ketika dorongan, bimbingan, dan motivasi daripada pasangannya itu optimal.
Nah, itu sebabnya dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menekankan kepada almar'ah itu saja, tapi dalam hal ini tentu saja pada kedua orang itu, baik suaminya ataupun istrinya, karena pada akhirnya keduanya saling mempengaruhi. Tidak banyak yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua, dan tentu saja kita bersama-sama bisa segera membuat strategi hari demi hari, karena ternyata hari-hari itu senantiasa berbeda. Bagaimana para suami memposisikan dirinya sebagai pembimbing bagi para istrinya agar menjadi almar'ah as-salihah, dan juga bagaimana para istri membuat strategi agar dia segera berada pada posisi almar'ah as-salihah, bahkan bisa terus menjaga sebagai almar'ah as-salihah sampai tiba panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Nampaknya itu saja yang hari ini saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Tentu mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qauli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimat